di Education Channel. Dozer adalah alat berat traktor yang beroda rantai atau roller atau ban besar yang dilengkapi bilah atau blade dengan logam di depan untuk mendorong, meratakan, dan menimbun material seperti tanah, pasir, ataupun puing. Mesin ini sangat handal untuk pembukaan lahan, land clearing, konstruksi, dan pertambangan. Berikut adalah poin-poin penting mengenai dozer. Fungsi utama untuk mendorong, menyebarkan, meratakan material, serta membersihkan lahan dari semak atau pohon. Yang kedua, komponen utama ada blade atau pisau di depan untuk mendorong dan seringkali dilengkapi ripper di belakang untuk memecah material padat atau material keras. Ada beberapa jenis dozer. Yang pertama adalah crawler dozer. Crawler dozer adalah sebuah dozer yang menggunakan roda rantai untuk medan berat dan berlumpur. Kemudian berikutnya ada wheel dozer atau dozer yang menggunakan roda. Jenis ini biasanya digunakan untuk mobilitas yang tinggi, pindah ke sana kemari agar lebih cepat dan efisien. Dan yang berikutnya adalah mini dozer. Mini dozer digunakan untuk area-area terbatas. Dozer menjadi alat yang penting atau vital di dalam sebuah pekerjaan konstruksi atau pertambangan, karena dozer mempunyai fungsi yang cukup efektif dan sangat dibutuhkan di dalam jenis pekerjaan ini, terutama untuk pemindahan material dan perataan lahan. Ada beberapa jenis pekerjaan utama pada dozer, yaitu dosing, ripping, spreading, leveling, land clearing, dan sloping. Dosing adalah pemindahan material tanah dari satu tempat ke tempat yang ditentukan. Dosing biasanya menggunakan blade ditekan dengan kuat dan semaksimal mungkin agar material bisa dipindahkan sebanyak-banyaknya. Lebar blade sangat mempengaruhi kapasitas produktivitas dalam dozer ini dan juga ditentukan oleh horsepower atau kekuatan daya dorong mesin pada dozer tersebut. Ripping adalah proses penggemburan tanah menggunakan ripper atau garu yang ada dan terpasang di belakang dari dozer. Kecepatan penggemburan tanah ini dipengaruhi oleh horsepower pada engine dan juga panjang daripada ripper yang terpasang. Pada umumnya ada dua jenis ripper, yaitu multi-shank ripper dan single shank ripper. Spreading adalah proses pemerataan material, biasanya digunakan untuk penimbunan jalan atau penimbunan lubang. Material yang digunakan ini biasanya batu split, pasir, atau tanah keras untuk melaminasi satu bagian tertentu. Leveling adalah proses menyamakan ketinggian sebuah permukaan. Ini menggunakan material yang ditumpuk kemudian di dosing atau di spreading sehingga permukaan level ini nanti menjadi sama elevasinya. Land clearing adalah pembersihan lahan sebelum dikerjakan, membersihkan kayu, semak belukar, dan material-material lain yang bisa menghambat proses berikutnya. Sehingga setelah land clearing ini, permukaan lahan menjadi bersih. Sedangkan sloping adalah pembentukan area kemiringan pada tebing. Tujuannya adalah supaya tebing ini padat
dan tidak mudah tergerus oleh air hujan. Ada 3 jenis bleed yang terpasang pada doser: straight bleed, semi universal bleed, dan universal tail doser bleed. Straight bleed atau bleed lurus biasanya terpasang pada doser-doser medium ke bawah, sekelas D8 atau D7 dan ke bawahnya. Semi universal bleed dipasang di doser medium ke atas, dari D8, D9, D10. Sedangkan universal bleed biasa dipasang di doser-doser besar, D10 ke atas, D11 atau 375 sampai 345, atau doser besar yang lebih di atasnya lagi. Universal bleed ini sangat efektif untuk dosing karena dengan bentuk yang universal membuat material tidak akan berhamburan ke kiri dan ke kanan, sehingga volume yang dihasilkan cukup besar dan banyak. Menghitung kapasitas bleed, rumusnya adalah KB sama dengan LH, L kali H meter kubik kali faktor koreksi, di mana L adalah lebar daripada bleed, sedangkan H adalah tinggi daripada bleed. Kemudian dikalikan dengan faktor koreksi. Nah, kita harus mencari apa itu faktor koreksi. Di sini faktor koreksi adalah kemudahan atau kekerasan material yang akan dikerjakan, sehingga ini nanti akan berpengaruh terhadap jumlah hasil dorongan atau dosing pada doser. Atau di sini ditentukan angkanya yaitu 0,8. Ini untuk penghitungan volume bleed yang jenis strike atau bleed lurus. Berikutnya adalah rumus hitungan untuk semi universal bleed, yaitu KB sama dengan L kali H persegi kali FK kali ZH dalam kurung L kurangi Z dalam kurung tan X. L adalah lebar bleed, H adalah tinggi bleed, Z panjang sayap bleed, dan X adalah sudut miring sayap pada bleed. Di mana FK di sini atau faktor koreksi diwakili dengan angka 0,8. Di dalam tabel bleed factor ada dosing correction, kemudian dibagi menjadi 4 kategori, yaitu yang mudah digusur, kemudian sedang, agak sukar, kemudian sukar. Untuk yang mudah digusur itu bleed faktornya 1,1 sampai 0,9, kemudian yang sedang 0,9 sampai 0,7, yang agak sukar digusur 0,7 sampai 0,6, kemudian yang sukar atau material keras 0,6 sampai 0,4. Ini yang dimaksud dengan bleed factor atau kemudahan kondisi material untuk di-dosing. Teknik slot dosing seperti ini sangat efektif karena material tidak akan terlempar ke kiri dan ke kanan karena ada tebing pembatas, sehingga ini daya dorong dan carrying material pada bleed efektif dan cukup banyak. Dosing pada grade yang menurun itu akan lebih efektif karena beban kerja engine menjadi lebih ringan dan juga dibantu oleh gaya gravitasi. Jarak maju dan mundur juga mempengaruhi terhadap efektivitas atau kecepatan daya dorong dan hasil yang diperoleh pada saat dosing. Semakin dekat jaraknya,
maka produktivitasnya semakin tinggi. Demikian sebaliknya, semakin jauh perjalanan maju dan mundur, maka waktu yang digunakan untuk produktivitas akan semakin banyak. Juga berpengaruh terhadap penggunaan fuel dan efisiensi kerja operator. Pada teknik pendorongan atau penghamparan material di disposal tentu agak berbeda. Jarak yang ditempuh mungkin bisa lebih panjang atau lebih jauh. Karena selain untuk menghampar material atau meratakan material, gerakan doser ke depan dan ke belakang ini juga membantu untuk pemadatan pada landasan permukaan tanah. Sehingga nanti pada saat truk atau alat hauler melintas tidak akan terjebak oleh material yang lembek. Berikut ini adalah tabel waktu tetap pada transmisi. Jenis transmisinya adalah direct drive, ada single lever, double lever, dan torsi flow. Waktu tetap ini nanti juga akan dijadikan salah satu angka faktor untuk menghitung produktivitas. Yang dimaksud dengan single lever adalah atau tuas tunggal pada transmisi doser, khususnya pada sistem power shifting, adalah kontrol utama yang digunakan operator untuk mengatur perpindahan kecepatan gigi dan arah pergerakan maju mundur hanya dengan satu tuas. Ini memudahkan operator terutama saat bekerja di bawah beban tanpa harus menggunakan kopling atau memindahkan beberapa tuas terpisah. Maka terlihat di tabel dengan single lever, waktu tetapnya adalah 0,10. Kita lihat waktu tetap ini berbeda-beda. Ini tergantung dari jenis transmisi yang digunakan. Ada single lever, double lever, atau torsi flow. Kita masuk ke faktor koreksi lain, yaitu ada faktor efisiensi kerja, faktor efisiensi waktu, dan faktor efisiensi operator. Ketiga faktor ini akan mempengaruhi seberapa cepat produktivitas pada peralatan tersebut bisa dicapai. Dalam faktor efisiensi kerja, ini dipengaruhi oleh keadaan medan. Apakah medannya memuaskan, bagus, biasa, atau buruk. Kita lihat di tabel di sini nilainya berbeda-beda. Demikian juga dengan faktor efisiensi waktu. Ini akan berpengaruh terhadap kondisi kerja, apakah menyenangkan, normal, atau buruk. Dengan nilai 0,90, 83, dan 0,75. Tabel terakhir adalah faktor efisiensi operator. Keterampilan operator apakah cukup baik? Kalau baik, nilai antara 0,90 sampai 1. Normal itu di angka 0,78. Buruk atau jelek itu di angka 0,50 sampai dengan 0,60. Ketiga tabel tadi akan menjadi nilai faktor efisiensi kerja. Setelah kita mengerti faktor-faktor koreksi yang mempengaruhi produktivitas, nah sekarang kita belajar menghitung produktivitas dosing sebuah doser dengan spesifikasi sebagai berikut ini. Sebuah doser E memiliki data teknis sebagai berikut: horsepower 155
per 1800 rpm, berat operasi 27 ton, lebar blit 4,13 meter, tinggi blit 1,7 meter, lebar traktor 4,13 meter, kecepatan maju 3 km per jam, kecepatan mundur 3,5 km per jam. Waktu tetap 0,10 menit. Faktor ketersediaan alat 0,9, efisiensi waktu 0,83, efisiensi kerja 0,75, efisiensi operator 0,8, blit traktor 0,85. Apabila doser tersebut mendorong tanah dengan jarak dorong rata-rata 40 meter, berapakah produktivitas dari doser tersebut dalam per jam? Sekarang mari kita isi jawabannya. Taksiran produksi sama dengan kapasitas blit kali 60 kali faktor koreksi dibagi jarak dorong per kecepatan maju ditambah jarak dorong dibagi kecepatan mundur plus waktu tetap. Nah, sesuai dengan tabel yang tertera di atas tadi, angka-angkanya kita masukkan. Jadi taksiran produksi sama dengan kapasitas blitnya 4,13 kali 1,7 meter persegi dikali 60 dikalikan faktor koreksi 0,38. Nah, itu tadi dibagi 40, yaitu jarak dorong. Jarak dorongnya dibagi 50. 50 ini adalah angka kecepatan traveling doser pada saat mendorong maju dalam hitungan menit per meter. Jadi 1 menit 50 meter. Ditambah jarak dorong dibagi kecepatan mundur. Di sini ketemu angka 58,33 meter per menit. Ditambah lagi angka tetap 0,10. Jadi jawabannya adalah kapasitas produksi doser dengan spesifikasi angka tertera di atas, yaitu 173 meter kubik per jam. Nah, mari kita belajar satu contoh soal lagi. Nah, dalam contoh soal berikut ini ditambahkan grid faktor. Grid faktor adalah faktor kemiringan atau kelandaian pada saat doser ini melakukan dosing, karena posisi yang menurun, mendatar atau menanjak akan mempengaruhi faktor kecepatan dari produktivitas doser. Berikut ini adalah contoh soalnya. Apabila bulldozer E memiliki data teknis sebagai berikut: horsepower 155 per 1800 rpm, berat operasi 27 ton, lebar blit 4,13 meter, tinggi blit 1,7 meter, lebar traktor 4,13 meter, kecepatan maju 3 km per jam, kecepatan mundur 3,5 km per jam, waktu tetap 0,10 menit, faktor ketersediaan alat 0,9, efisiensi waktu 0,83, estimasi kerja 0,75, efisiensi operator 0,8, blit faktor 0,85. Apabila doser tersebut mendorong tanah dengan jarak rata-rata 80 meter dengan kelandaian 5 derajat. Jadi berapakah produksi dari doser tersebut dalam hitungan per jam? Jawabannya adalah 4,13 kali 1,7 meter
persegi itu adalah kapasitas split dikalikan 60 dikalikan faktor koreksi 0,38 dikalikan grid faktor. Di sini ada 0,9. Jadi taksiran produksi sama dengan data yang di atas tadi dibagi 80 adalah jarak dorong per 50. Jadi angka 50 tadi berasal dari 50 meter per menit kecepatan dorongnya, ditambah 80 itu jarak dorong per 58,33 yaitu kecepatan traveling mundur dalam hitungan menit per meter, ditambah waktu tetap 0,10. Jadi jawabannya kapasitas produksi doser tersebut dengan kemiringan grid 5% sama dengan 88,64 meter kubik per jam. Nah, sekarang bagaimana kita mendapatkan angka 1,09 tadi? Itu adalah mewakili grid faktor 5%. Nah, cara menghitung sehingga dapat angka 1,09 di kemiringan grid 5% dari mana atau bagaimana caranya? Nanti akan kita ulas di materi berikutnya. Akhirnya saya ucapkan terima kasih sudah setia di Education Channel ini. Nanti kita akan bahas lagi materi-materi berikutnya dan tetap support channel ini agar tetap bisa